Tidak ada proyek yang lebih besar dari IKN di seluruh dunia. Yang terbesar ada di IKN, proyek itu. Oke. Dan insya Allah kalau Anda sudah bekerja di IKN, nggak mau pulang lagi ke Semarang. Loh ya, saya akan jadi menteri pertama nanti yang tinggal di IKN. Oke? IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintah. Okay. IKN ini harus jadi kota. Pusat pemerintahannya ada, orang-orang non-PNS-nya mendominasi. Itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Stadion nanti ada, maunya apa lagi, kesehatan, pendidikan. Saya kemarin ngusulin kayak Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio, pokoknya. Ini proses pembangunan jalan. Tadi dari sana kita lihat ini sudah hampir semua sudah pada level, tinggal perapian pemadatan. Nanti kita lewat yang aspal, terus yang tanah, dan mulai dari tanah itu pemadatan, baru ini baru aspal. Nah, batu ini dari Palu semua. Di manajemen konstruksinya memang dihitung betul. Motong pohon pun dihitung oleh beliau ini Kasatgas pembangunannya. Progres batch 1 itu sudah sekitar 74%, mungkin hari ini lebih ya. Dalam konteks persiapan yang Agustus itu hampir seluruhnya masuk ke dalam batch 1. Misalnya kantor presiden, itu sudah sekitar 74%. Tanah dan lapangan upacara sudah 60%. Kemudian gedung-gedung Kemenko juga progresnya di atas 40% rata-rata. Kemudian kita berlokasi di Bendungan Sepaku semua ini sudah selesai. Kemudian intake Sepaku sudah selesai, itu artinya air baku ya, yang nanti diolah jadi air minum itu sudah siap. Infrastruktur pendukung air bersih, listrik, fiber optik, gas sudah kita persiapkan juga yang akan masuk ke dalam multi utility tunnel. Kemudian sumbu kebangsaan, kemudian yang penting juga akses jalan tol. Ya intinya siap lah, insyaallah 17 Agustus. Dan yang perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke ibu kota Nusantara ini juga ini bukan gagasan saya, enggak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, itu di Palangkaraya. Semuanya kita lihat lagi di titik mana yang paling baik untuk perpindahan ibu kota itu. Dan yang paling penting, kita ini juga bukan hanya sekedar pindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini. Karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Menurut saya yang paling ceria, paling gembira, paling happy di kesempatan yang saya pernah lihat, tidak seceria, sehappy, sebahagia kalau sedang digelar. Ini menandakan apa? Suasana dan semangat optimis melihat mimpi menjadi kenyataan. Glampingnya juga di tengah hutan. Kalau banyak pohon tuh oksigen turun, jadi lebih rileks kan. Ditemani orang-orang yang menghibur juga, Bapak Bahlil lah, saya. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda.
10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan.